Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Dalam kehidupan menggereja, terutama dalam hal menghayati kehidupan liturgi, seorang imam disebut sebagai alter Christi atau Kristus yang lain. Apa maksudnya? Gereja yang didirikan Kristus secara terus-menerus melanjutkan karya keselamatan melalui gerejanya. Karya keselamatan ini salah satunya nampak dalam sakramen-sakramen yang diberikan gereja. Untuk itu, Kristus melalui gerejanya memberi wewenang kepada siapa yang diperkenankan memberikan sakramen-sakramen itu kepada anggota gerejanya. Lewat tabisan, gereja memilih orang-orang yang memberikan sakramen-sakramen sebagai tanda keselamatan, sebagaimana dahulu Yesus memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dengan demikian, barang siapa menerima sakramen lewat pribadi yang ditabiskan, pada dasarnya ia menerima karya keselamatan yang sama yang diberikan oleh Yesus sendiri. Sebagai contoh, misalnya, saat perayaan Ekaristi. Sebagaimana dahulu Yesus memberkati roti dan anggur dalam perjamuan malam terakhir menjadi tubuh dan darahnya, demikian juga sekarang imam yang mengkonsekri roti dan anggur saat merayakan Ekaristi menampilkan kembali Kristus yang dahulu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya saat perayaan Ekaristi. Imam menjadi Kristus yang lain saat melakukannya dalam perayaan tersebut. Contoh imam yang merayakan Ekaristi sebagai alter Christi kiranya menjadi satu contoh bentuk nyata akan sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Imam menerima kuasa dari Yesus melalui gerejanya, dan imam memberi berkat Yesus kepada umatnya melalui tangan imam. Dengan kata lain, umat yang menerima berkat dari imam berarti menerima berkat dari Yesus sendiri. Sabda Yesus sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku, juga ditujukan bagi kita. Saat kita mendengar sabda yang dibacakan oleh seorang lektor, maka sesungguhnya kita sedang menerima sabda Yesus sendiri. Dan itu berarti juga menerima sabda Allah sendiri. Karena Yesus adalah firman Allah sendiri, dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Karena itu, siapa yang hidup menurut sabda Allah, maka sesungguhnya Allah hadir juga dalam dirinya. Untuk itu, dituntut suatu sikap menerima dengan terbuka, karena tidak jarang kita tidak bisa menerima sabda atau tidak menghargai sabda Allah hanya karena yang membacakan sabda Allah adalah orang yang mungkin secara fisik tidak kita sukai, secara emosional punya gesekan dengan kita, atau mungkin kita pernah bermusuhan dengannya. Dengan menolak orang yang hadir di hadapan kita saat ia membacakan sabda, maka sesungguhnya kita juga menolak sabda itu sendiri karena kita sudah tidak siap menerimanya. Memang dalam situasi demikian kita mengalami kesulitan. Tetapi sabda Yesus hari ini kiranya menjadi kekuatan kita untuk tetap mendengarkan, sekalipun yang membacakan bukan orang yang kita inginkan. Tuhan memberkati.